I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang rumus persamaan pertama dari sebuah pencerminan atau refleksi. Misalnya, terdapat sebuah garis S dan garis P. Garis S dan garis P itu saling berpotongan. Kita dapat menggambarkannya. Garis S berpotongan dengan garis P dengan titik X, Y. Pencerminan dari garis P adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Karena garis P dan P aksen serta garis S saling berpotongan, maka gradien P aksen dan gradien S berlaku. Gradien P aksen dan gradien S itu sama dengan min 1, di mana gradien S sama dengan min A per B, dan gradien P aksen itu sama dengan Y aksen dikurang Y per X aksen dikurang X. Maka kita dapat menuliskan Y aksen dikurang Y per X aksen kurang X sama dengan B per A. Nah, agar minyak ini hilang, kita tukar aja tuh B-nya di atas, terus A-nya di bawah. Kemudian kita menuliskan, kita kali A, kita kalikan dengan Y aksen dikurang Y, dan B kita kalikan dengan X aksen dikurang X. A itu kali Y aksen dikurang Y, B X aksen dikurang X. Kemudian kita kali A dikali Y aksen, terus A dikali Y. A Y aksen ini dikurang A Y sama dengan B kali X aksen itu B X aksen dikurang B kali X itu B X. Kemudian setiap variabel atau variabel yang sama kita gabungkan. Jadi ada BX aksen kurang AY aksen, BX kurang AY. Jadi rumus persamaan pertama yang kita peroleh adalah BX aksen kurang AY aksen sama dengan BX kurang AY. Ini rumus persamaan yang pertama. Baik, kita lanjut. Misalkan D tengah-tengah PP aksen dengan koordinat X tambah X aksen per 2 dan Y tambah Y aksen per 2, di mana garis melalui D X tambah X aksen per 2 dan Y tambah Y aksen per 2, sehingga persamaan garis D aksen itu adalah
pencerminan pertama. Misalkan persamaan sumbu S ialah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Pertama-tama kita buatkan garis antara P dan S. Diberi nama P, X, Y, S, dan P aksen, X aksen, Y aksen. Jika P, X, Y di luar S dan P aksen, X aksen, Y, X aksen sama MSP, maka harus dipenuhi garis P aksen dan S saling berpotongan tegak lurus. Maka gradien P aksen dan gradien S berlaku gradien P aksen dikali gradien S sama dengan -1, di mana gradien S sama dengan min A per P. Gradien P aksen sama dengan Y aksen dikurang Y per X aksen dikurang X. Maka Y aksen dikurang Y per X aksen kurang X sama dengan B per A. Nah, nilai tersebut kita kali masuk. A kali Y aksen dikurang Y sama dengan B dalam kurung X aksen kurang X. Setelah itu, maka kita kali masuk nilai yang telah ada di atas, yaitu AY aksen dikurang AY sama dengan BX aksen kurang BX. Langkah selanjutnya yaitu kita gabungkan pangkat yang sama, yaitu BX aksen dikurang AY aksen sama dengan BX dikurang AY. Yang kedua, misalkan D tengah-tengah P aksen dengan koordinat X tambah X aksen per 2, Y tambah Y aksen per 2. Sehingga kita menuliskan persamaan sumbu S terlebih dahulu, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Mana X tambah X aksen per 2 itu adalah X dan Y tambah Y aksen per 2 itu adalah Y. A X tambah X aksen per 2
ditambah B Y tambah Y aksen per 2 ditambah C sama dengan 0. Dari dua persamaan 1 dan 2 ini, maka B X aksen dikurang AY aksen sama dengan BX kurang AY. Ini adalah persamaan pertama. AX aksen ditambah BY aksen sama dengan min AX dikurang BY dikurang 2C sama dengan persamaan kedua. Dan dari kedua persamaan di atas, kita akan mencari nilai dari X aksen dan Y aksen. Sekarang kita akan mencari nilai dari X aksen. Nah, X aksen sama dengan nilai dari persamaan pertama, nilai persamaan kedua, min A per B ini adalah nilai dari gradien S per BA. Nilai dari BA ini adalah nilai dari Y aksen kurang Y per X aksen kurang X. Nah, sama dengan dikali masuk nilai yang ada di atas maupun yang di bawah. Jadi B dalam kurung BX dikurang AY kurang min A plus kurung dalam kurung min AX kurang BY dikurang 2C belas kurung per B kali B kuadrat dikurang min A kali A sama dengan B dalam kurung BX dikurang AY. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. A dalam kurung negatif AX kurang BY dikurang 2C per B kuadrat. Negatif kali negatif positif A kuadrat sama dengan nilai yang ada di atas ini kita kalikan masuk. B kali BX sama dengan B kuadrat X dikurang ABY. Positif dikali negatif itu menghasilkan negatif A kuadrat X. Dikurang ABY dikurang 2AC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi nilai X aksen sama dengan kita gabungkan semua variabelnya, yaitu B kuadrat dikurang A kuadrat X dikurang dalam kurung min ABY dikali min ABY sama dengan 2 ABY dikurang 2AC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y aksen. Y aksen sama dengan nilai dari persamaan pertama dan persamaan kedua B per A ini adalah gradien dari S per nilai dari BA ini adalah nilai dari Y aksen dikurang Y per X aksen dikurang X. Kemudian kita kalikan masuk sama dengan B dalam kurung min AX dikurang BY dikurang 2C dikurang A dalam kurung BX dikurang AY per A
pangkat 2 ditambah B pangkat 2 hingga menghasilkan ABX dikurang B pangkat 2 dikurang 2BC dikurang ABX ditambah A pangkat 2Y per A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Y aksen sama dengan dalam kurung A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 Y dikurang 2BX dikurang 2C per A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini adalah persamaan 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan X aksen. Bentuk ketiga dan keempat di atas dapat diubah sedemikian sehingga kita melakukan beberapa manipulasi aljabar untuk menyederhanakan persamaan. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mengerjakan X aksen. Langkah pertama adalah menggabungkan beberapa suku pada penyebut dengan menggunakan sifat distributif. Kita mengalihkan B kuadrat dikurang A kuadrat dengan X dikurang 2 ABY dikurang 2AC dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, lalu kita menjumlahkannya. Langkah kedua adalah menyederhanakan ekspresi dalam tanda kurung. Kita menggabungkan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang dengan 2A kuadrat dengan X dikurang 2 ABY dikurang 2AC dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Langkah ketiga adalah membagi suku dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang ini. Untuk mendapatkan bentuk yang lebih sederhana, kita membagi setiap suku dengan A kuadrat tambah B kuadrat dan mendapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan X dikurang 2A kuadrat X dikurang 2 ABY dikurang 2AC dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Langkah keempat adalah menyederhanakan ekspresi tersebut. Kita membagi A kuadrat ditambah B kuadrat dengan X dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A kali AX tambah BY tambah C dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dan mendapatkan hasil X. Kenapa bisa dapatkan hasil X? Karena di sini dibagi A kuadrat tambah B kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat dibagi itu kan mati, jadi mendapatkan hasil X dan dikurang 2A kali AX tambah BY tambah C dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat dan ditulis kembali. Dan inilah hasil dari X aksen, yaitu X kurang 2A dikali dengan AX tambah BY tambah C dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita memiliki satu persamaan, yaitu Y aksen sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat kali Y min 2 ABX dikurang 2AC per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dalam langkah pertama kita dapat mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan menggabungkan beberapa suku. Kemudian kita mengelompokkan suku yang sesuai sehingga kita dapat mengekspresikan persamaan diferensial dalam bentuk yang lebih terorganisir. Nah, di sini kita mengelompokkan suku yang sama, yaitu dimana kita menggabungkan suku A min 2B kuadrat Y dengan suku A kuadrat tambah B kuadrat Y untuk mendapatkan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2B kuadrat Y. Ini adalah langkah-langkah yang valid karena kita dapat menggabungkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, di sini kita gabungkan yang memiliki bentuk yang sama sehingga menghasilkan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2B kuadrat Y dikurang 2ABX dikurang 2AC per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita menggabungkan suku A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2B kuadrat Y dengan suku min 2 ABX dikurang 2AC untuk mendapatkan persamaan A kuadrat tambah B kuadrat Y dikurang 2B kuadrat Y dikurang 2 ABX dikurang 2AC per A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan membagi setiap suku. Setiap suku ini kita bagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat sehingga menghasilkan A kuadrat tambah B kuadrat Y per A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2B
dikali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga menghasilkan satu persamaan Y dikurang 2B dikali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah, sehingga menghasilkan, karena di sini A kuadrat tambah B kuadrat dibagi A kuadrat tambah B kuadrat itu habis, sehingga sisa Y sehingga Y ditulis di sini Y. Kemudian kita selesaikan di sini min 2B dibagi AX tambah BY tambah C, kita turunkan min 2B AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sehingga hasilnya Y dikurang 2B dikali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga persamaan umum rumus pencerminan untuk mencari Y aksen sama dengan Y dikurang 2B dikali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pembuktian ya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal rumus umum percerminan 1. Baik, kita akan masuk dalam contoh yang pertama. Terdapat sebuah garis G, 3X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0, dan titik A 2, min 1. Carilah koordinat bayangan dari titik A jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis G. Oke, penyelesaiannya itu yang pertama kita mencari yang diketahui. Diketahui di sini yaitu garis G sama dengan 3X dikurang Y tambah 3 sama dengan 0. Misalkan A sama dengan 3 dan B sama dengan min 1 dan C sama dengan 3. Titik A yaitu 2, min 1 di mana X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Ditanyakan koordinat bayangan titik A jika dicerminkan dengan garis G aksen. Maka di sini kita akan mencari koordinat bayangan titik A tersebut ya. Oke, baik. Yang pertama kita akan mencari X aksen, di mana X aksen sama dengan X dikurang 2A dikali AX ditambah BY ditambah C dibagi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, coba lihat di samping, di mana nilai A itu sama dengan 3 dan B sama dengan min 1 dan C sama dengan 3. Begitupun dengan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Nah, nilai tersebut kita substitusikan terhadap rumus yang ada di bawah ini. Nilai X-nya yaitu 2 dikurang 2 dikali A, nilai A-nya yaitu 3 dikali dalam kurung nilai A 3 dikali 2 ditambah nilai B min 1 dikali min 1. Min 1 ini kan nilai Y ya, ditambah nilai C-nya yaitu 3 balas kurung dibagi nilai A-nya yaitu 3 kuadrat ditambah nilai B-nya min 1 kuadrat. Oke, lanjut. Kita selesaikan. 2 dikurang 2 kali 3 dalam kurung, kita selesaikan ya dalam kurung dulu ya. 3 dikali 2 6 ditambah min 1 kali min 1 1 ditambah 3 bagi 3 pangkat 2 9 ditambah min 1 pangkat 2 1. Lanjut. 2 dikurang 2 kali 3 6 kali 6 ditambah 1 ditambah 3 10 kan, bagi 10 sama dengan 2 dikurang 6 kali 10 60 per 10. 60 bagi 10 kan hasilnya 6 ya. Jadi di sini 2 kurang 6. 2 dikurang 6 min 4. Jadi nilai dari X aksen yaitu min 4. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita akan mencari nilai Y aksen.
Sama halnya dengan mencari X aksen tadi. Nah, coba perhatikan di samping ada nilai di mana A sama dengan 3, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 3. Begitupun dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Nah, kita substitusikan kepada persamaan berikut. Nah, nilai Y itu berapa? Min 1 dikurang 2 dikali nilai B min 1 kali nilai A-nya 3, nilai X-nya 2, ditambah nilai B-nya min 1 kali nilai Y min 1, ditambah nilai C 3, dibagi nilai A 3 kuadrat ditambah B nilai B-nya yaitu min 1 lanjut kita selesaikan. Min 1 dikurang, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. 3 kali 2 6 ditambah min 1 kali min 1 1 ditambah 3 bagi 3 kali 2 3 pangkat 2 9 ditambah 1 2 kali min 1 yaitu min 2 dikali 6 tambah 1 tambah 3 10 bagi 9 tambah 1 sama dengan min 1 dikurang min 2 kali 10 min 20 per 10. Min 20 dibagi 10 sama dengan min 2. Jadi min 1 kurang min 2. Nah, min 1 di sini min dikali min yaitu positif 2. Jadi min 1 ditambah 2 yaitu positif 1. Jadi nilai Y aksen sama dengan 1. Sampai sini paham? Jadi koordinat bayangan dari titik A adalah A aksen min 4,1. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.